Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue kenalin kalian ke salah satu karya terbaru dan spektakuler dari bengkel paling keren di Rengas, Katros Garage. Dan di episode ini gue kenalin kalian ke Kawasaki ER6 Custom Cafe Racer. Ngomongin Kawasaki ER6N adalah salah satu motor yang cukup sulit untuk di custom. Kalau kalian pernah ingat, awal banget gue bikin motovlog di YouTube tahun 2015 atau 16, itu gue bahas motor ER6N Cafe Racer juga. Nah, dari saat itu sampai sekarang, gue baru bisa nemuin motor ER6N yang di custom juga. Jadi butuh waktu 6 tahun untuk nemu lagi yang custom. Kenapa susah? Karena frame base-nya itu udah sangat aneh. Dia itu tubular, tapi ada di sini kayak semacam kalau di motor biasa delta box ya namanya. Tapi ini frame tubular melintang di kanan dan kiri, bukan satu backbone gitu. Jadi cukup sulit untuk nge-custom karena karakternya cukup unik. Karena Kawasaki ER6N itu menurut desainnya, grand desainnya, pengennya kayak Kawasaki itu punya satu desain mesin dan frame untuk dua tipe motor. Satu adalah motor cruiser atau motor aspal, satunya motor adventure. Aspalnya ER6N, adventure-nya versi 650. Frame-nya mirip juga. Nah, kemarin ada request untuk membangun nih motor ER6N menjadi cafe racer dengan looks yang sangat-sangat otentik retronya. Ya, kali ini kami Katros Garage berkolaborasi dengan Tan Group menciptakan satu motor icon untuk nantinya dipajang di beberapa tempat bisnisnya Tan Group. Nih, gue sebutin semua, kalian anak nongkrong Jaksel dan anak malam pasti kenal nih tempat semua. Dan mungkin kalian bisa foto-foto bareng nih motor. Nah, apa yang unik dari nih motor? Gue bisa nyebut nih motor, meskipun kita ngomongin desainnya cafe racer, sporty, tapi yang tampak jelas di sini adalah kemewahannya atau luxury-nya, dimana banyak sekali aksen chrome yang ditaruh di motor ini, mulai dari mesin, tutup bodi samping, tutup kaki, shock breaker di chrome, dan yang gue suka banget itu di sini ada springer yang menunjukkan ini sentuhan klasiknya sangat-sangatlah kental. Terus untuk hand gripnya juga ini masih pakai leather, bukan karet dan custom made. Gokil ya. Detail-detail kecil semacam ini gue appreciate banget, gue suka banget. Lampu sen ada di sini. Nah teman-teman, kalau kita biasanya custom motor modern agar menjadi klasik, hal yang paling susah atau tricky itu adalah mengakali part-part asli yang modern juga. Biasanya bahannya plastik. Seperti contohnya adalah tempat air radiator. Biasanya plastik putih gitu ya. Dan dengan desain seperti ini pastinya akan sangat aneh kalau ada plastik putih di sini isinya air coolant. Nah, kita ciptakan tabung sendiri khusus untuk air coolant ini, di mana bentuknya, desainnya, warnanya mengikuti dari desain motor ini, sehingga saat part ini dipasang nggak kelihatan ngeganggu dan malah ngasih lihat aksen unik. Bagian stang ini gue suka banget karena dia ngikutin rootnya cafe racer dulu, dimana ini stang biasa aja tapi dibalik. Nah, sebutannya itu clubman. Jadi dia kayak mengikuti sejarahnya cafe racer. Terus gue suka lagi detailing di sini, dimana tadi seperti gue bilang, part motor aslinya kalau mau dikombain ke desain customnya pasti agak sulit ya. Tapi begitu kita lakukan ini, speedometer ditanam di tangki, ternyata bisa harmonis juga. Cakep banget. Nah, kalau ngomongin postur ya, walaupun nunduk, ini nggak nunduk-nunduk banget gitu. Gue ngerasa kalau kita duduk maju, ini masih sangat tolerable untuk dipakai ke jalan hari-harian sih, masih aman-aman aja menurut gue ya. Enak, setangnya cukup lebar, nggak jepit gitu, jadi aman. Cakep. Nah, kita tadi udah ngomongin tentang apa aja ubahan atau desain atau hal-hal yang kita aplikasikan di motor Kawasaki ER6N yang jadi cafe racer ini. Tapi itu tadi masih sangat permukaan. Kita akan ngobrol sama yang punya bengkel, mastermind-nya,
sang ahlinya ahli, yaitu Ateng Katros. Kita akan tanya-tanya apa aja effort yang harus dia lakukan untuk membangun motor ini. Sebelah gua udah ada yang ngebangun nih motor. Yes, Silesius. Silit. Yang ngedesain nih motor. Gua kan cuman Apa? penasihat. Oh, enggak lah. Ini juga nyumbang ide loh. Nyumbang juga dia, nyumbang sabaran. Oke. Oke, Teng. Gue mau nanya ini nih tentang nih motor. Prosesnya ini menurut gue panjang ini. Panjang dan lama. Panjang dan lama. Iya. Kendala-kendala apa aja sih yang lu temuin? Iya, pertama kendalanya itu desain secara keseluruhan, itu satu. Kedua, detail. Pasti. Karena sepanjang perjalanan bikin motor ini, ownernya ada sedikit perubahan-perubahan detail ya. Gitu misalnya kayak emblem di bagian jok belakang itu kan sebelumnya nggak ada, ownernya minta tambah kayak gitu kan. Terus bentuk knalpot sampai bentuk tangki gitu. Ya. Jadi memang ada perubahan-perubahan. Nah itu biasanya yang udah pasti bikin sebuah motor itu custom ya, jadi lama. Iya. Gitu. Apalagi saat sebuah motor dibangun, lalu supervisornya itu ahli micromanagement. Wah ada kuman nih. Mikroba gitu. Tapi ya, yang penting buat kita adalah owner atau customernya happy, kita juga happy. Dan kita dengan bangga bisa mengakui ini kolaborasi yang menyenangkan. Betul. Hasilnya ini antara Katros Garage dan Tan Group. Yes. Teng, untuk ini ya, kalau kita ngomongin pembeda dari motor ini dan cafe racer lain apa yang lo pernah bangun? Pertama detailnya. Kasih. Detailnya, walaupun sebenarnya detailnya itu bukan yang bersifat handcraft gitu ya. Tapi ini kan emang speknya untuk display dan sesekali untuk dipakai di jalan raya. Jadi konsepnya memang kita bikin gimana caranya ini motor tetap eye catching dipakai buat display, tapi dipakai San Morian juga masih aman. Nyaman dan aman. Ini krum-krumannya lumayan banyak untuk spek motor harian, mulai dari bagian mesin. Mesin itu kiri kanannya ya, cuma bagian tengahnya tuh di vapor, jadi biar kayak baru. Aslinya kan dia warna hitam. Ya. Aslinya IR6 itu semua warna hitam. Terus untuk kaki depan ini full kita krum juga, mulai dari bagian fork sampai detail-detail bagian segitiga, setang dan semua segala macam. Itu springernya itu hanya aksen ya, bukan Springer fungsional hanya ya? aksen, ini pun juga tambahan. Jadi di desain awal itu sebenarnya nggak ada, cuma ya. ownernya minta kayaknya bagus deh kalau ditambahin spring, jadi akhirnya kita tambahin. Iya, memberikan look yang lebih klasik sih. Iya, kayak ala-ala Springer gitu ya, Iya. di motor chopper. Iya. Nah, untuk kaki-kaki, kita kalau ngomongin bangun motor, saat hal pertama yang harus kita perhatikan pastinya kaki-kaki agar kita tahu proporsinya antara body dan kaki-kaki, rasionya itu secocok apa. Ini kaki-kaki lu apain? Kayak kaki kita ganti semua, mulai dari bagian velgnya. Aslinya velg ini pakai velg palang, ciri khasnya IR6. Ini kita ganti pakai model jari-jari, otomatis tromolnya harus kita bikin. Oh, ini tromol cor-coran sendiri ya? Tromol kita bikin, cuman di sini depan udah double disc brake. Gitu kan, jadi kita bikinin semua. Lalu kalau untuk velgnya sendiri kita pakai velg aluminium yang lebarnya depan itu 4,5 inci, belakang itu 5,5 inci. Urusan velg ini kemarin juga yang cukup jelimet milihnya. Ya, tadinya kita pengen pakein ownernya ya, minta ring 16. Iya. Iya, ring 16. Jadi bobber banget. Jadi bobber, cuman memang nggak ada spek ban yang owner mau gitu loh. Kalau pakai di ring 16, karena ring 16 itu kan cenderung bannya itu klasik. Iya. Terus nggak lebar. Kalau ring 16 itu biasanya dia nggak terlalu lebar gitu, tapi profilnya tebal gitu. Nah akhirnya setelah discuss, akhirnya ya udah kita sepakat pakai ring 17 akhirnya dengan profil ban yang cukup lebar. Lebarnya dapat, tebalnya juga dapat. Gua lihat ini memang perpaduan antara klasik dan modern ya, walaupun ada banyak aksen klasiknya, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan modern seperti lampu-lampu, sen-sen. Ini kan kelihatan modern, bannya juga gitu. Kita nggak pakai ban donat kan? Iya, kita nggak pakai ban donat, dan sebenarnya yang paling kelihatan modern di bagian mesinnya ya. Mesinnya itu kan bentuk mesinnya nggak bisa dibohongin lah gitu. Betul. Cuman di sini kita cover ya jadi chrome tadi. Tapi untungnya kalau mesinnya IR6N itu nggak seperti motor-motor lain yang pakai radiator. Biasanya yang pakai radiator tuh bagian silinder polos. Kalau ini masih ada blimbingnya dikit lah ya. Masih ada kisi-kisinya lah. Masih ada kisi-kisinya, betul. Mungkin pertanyaan terakhir, Teng. Kalau teman-teman tertarik untuk membangun motor cafe racer,
dengan spek yang semewah ini. Range budgetnya berapa, Teng? Sebenarnya ini masuk kategorinya nggak mewah lagi sebenarnya ya. Iya, looks-nya aja sih. Ya cuman looks-nya aja, sebenarnya nggak mewah ini lo motor. Karena Iya, speknya aja biasa, maksudnya remnya juga bukan Brembo. Iya, gitu bukan ya. Brembo. Rem cuman di chrome, dipoles. Shock breaker-nya pun bukan Öhlins. Iya. Ini masih teleskopik gitu. Jadi sebenarnya ya kalau masih masuk kategori mewah enggak, cuman emang karena konsepnya looks jadi mungkin kelihatan jadi mewah gitu. Ngomongin budget, gimana ya? 90 lah. Seharga motornya bukan? Ya range-nya antara 90-an ya, 60 nggak nyampe, 60 sampai 90-an. Iya, 60 Kenapa sampai mahal? Jujur aja karena krom-kromannya dan detail-detailnya sih yang penting. Betul. Chrome tuh mahal sekarang. Iya. Chrome mahal. Terus sama manpower, Pak. Mau budget berapapun itu kalau ngerjainnya misal 3 bulan, 4 bulan kan ya habis di tenaga kerja, Pak. Itu yang dihitung. Betul. Karena balik lagi, sebenarnya kalau efektifnya sebenarnya nggak nyampe segitu. Cuma karena memang kebetulan ownernya ini enak gitu kan, jadi dia bilang udah pokoknya bikinin, kalau misalnya ada revisi butuh tambahan waktu, kabarin aja. Tambahan waktu itu otomatis tambahan gitu juga gitu. Dan ownernya alhamdulillahnya cukup kooperatif lah. Oke. Beda sama gue ya, sekali Kenapa? bangun udah gitu aja, jangan nambah lagi. Gak ada budget. Ya sebenarnya itu juga harusnya gitu kan. Cuman ya ini kan sebenarnya Spesial, ini proyek spesial kan, karena kita kolaborasi. Ya intinya ownernya open lah gitu. Pokoknya yang penting gua puas Teng gitu. Ya udah. Biar kita bebas mabuk di Brotherhood. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa kita bahas nih tentang nih motor ya teman-teman. Gua nggak berani test ride jujur karena ini akan jadi motor ikonnya Tan Group. Jadi gua takut kenapa-napa dan ini habis detailing juga. Gue sayang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma dia aja yang males. Enggak ya nyet. Takut gua. Ini kan motor untuk dipajang gitu. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian terinspirasi untuk bangun motor gini juga, silakan kalau bisa kalau kalian punya motor ER6N juga dan pengen dibangun, silakan. Mau dibangun sendiri juga silakan. Bisa. Nggak harus semahal ini juga loh. Iya. Kadang kita juga ada kok yang budget lebih affordable. Betul. Ya gitu. Yang lebih, ya misalnya ada budgetnya setengahnya itu Mas Teng. Bisa. Seperempatnya itu bisa. Bisa. Cuman kan hasilnya beda. Ya guys, makasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa klik share, subscribe, dan like biar YouTube gue hidup kembali. Share video ini ke teman-teman kalian supaya ada tetap kalian semangat ngebahas motor-motor custom dan mobil klasik. Siap.